Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lua. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan debugging. Kali ini kita akan belajar terkait dengan OOP. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar apa itu OOP di Lua. Kemudian kita akan belajar konsep umum OOP. Kemudian kita akan belajar inheritance, overriding, enkapsulasi, dan polymorphism. OOP di Lua. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek. Struktur data yang menggabungkan data dan fungsi. Dalam OOP, objek adalah instan dari kelas yang berfungsi sebagai cetak biru atau template untuk objek tersebut. Di Lua, OOP dapat diimplementasikan dengan menggunakan tabel dan fungsi kelas pertama. Ada banyak istilah OOP yang kita kenal ya. Pertama ada kelas. Kelas adalah cetak biru atau template dari objek. Misalnya kita bisa membuat kelas rectangle yang memiliki properti length dan breadth. Kemudian objek. Objek adalah instan dari kelas. Misalnya kita bisa membuat objek rectangle 1 dari kelas rectangle. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menggabungkan data dan fungsi dalam satu unit yang disebut kelas. Kemudian pewarisan. Konsep di mana kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Kemudian polymorphism. Polymorphism ini adalah kemampuan untuk menggunakan metode yang sama pada objek yang berbeda. Nah, kita akan coba buat contoh untuk kelas ini ya, atau untuk objek ini. Pertama, kita akan buat file baru. Saya akan kasih nama init.lua. Nah, kita buat sebuah meta class dulu. Nah, kita akan buat meta class. Nah, untuk membuat kelas ini mirip dengan membuat global variabel. Kita disarankan menggunakan huruf besar ketika pertama kali menulis ya. Misalkan rectangle. Nah, tadi seperti dijelaskan kita bisa membuatnya dari tabel. Maka kita definisikan sebuah tabel. Saya akan isi di sini ada area, defaultnya adalah 0. Kemudian ada length. Ini saya kasih 0 juga. Kemudian ada ini juga saya kasih 0. Kemudian setelah itu kita akan buat drive class. Nah, ini saya akan buat sebuah function. Nah, namanya ini kita buat new di sini. Nah, kita tambahkan parameter karena di sini tadi ada 3, kita bisa tambahkan 3 juga. Misalkan saya kasih O, kemudian length, kemudian seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita akan instansasi dulu. O ini bisa diisi dengan O atau sebuah tabel. Ini akan sering kita pakai ketika kita nanti membuat config neopim ya. Nah, kemudian saya akan membuat set meta table. Ini saya akan buat self. Kemudian saya juga akan buat self untuk index. Kemudian saya akan buat set dari length-nya. Ini kita bisa isi ketika dia tidak terdefinisi maka akan diambil 0. Ini juga ketika tidak terdefinisi saya akan ambil 0. Nah, seperti ini. Kita akan returnkan O-nya. Kemudian kita sekarang akan buat drive class-nya. Di sini saya akan buat sebuah function. Nah, rectangle misalkan
saya akan tambahkan print area ini ya. Ini kita tinggal panggil aja print, misalkan area rectangle adalah, misalkan ya. Nah, saya akan tambahkan di sini self, dot area, karena tadi kita sudah memiliki area ya. Nah, kemudian kita bisa membuat objeknya. Nah, membuat objeknya saya akan gunakan lokal variable my rectangle. Kita akan panggil. Nah, tadi kita memiliki rectangle ya. Kita bisa panggil ini ke sini. Nah, kemudian kita tambahkan instan new-nya ya. Misalkan saya kasih nil dan 20. Nah, setelah itu my rectangle-nya kita panggil ya. Ini kan tadi rectangle ini memiliki sebuah metode print area. Maka kita sudah membuat objeknya ini. Nah, dari objek ini kita panggil metodenya. Atau di sini fungsinya ya. Kalau di objek metode. Kita coba jalankan. Tuh. Area rectangle adalah 200. Nah, kita sudah berhasil membuat objek dari table dan juga function ya. Ini contoh sederhananya seperti ini. Kemudian di dalam objek oriented juga ada yang namanya inheritance. Inheritance atau pewarisan dalam Lua adalah konsep di mana sebuah objek dapat mewarisi properti dan metode dari objek lain. Ini memungkinkan kita untuk membuat hierarki kelas yang lebih terstruktur dan mempromosikan penggunaan kembali kode. Di Lua, inheritance diimplementasikan menggunakan table dan meta table. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba buat lagi ya. Saya akan buat file baru. Saya tekan A. Saya akan buat inheritance.lua. Nah, dalam inheritance pertama, kita akan buat kelas dasar. Ini ya. Saya akan buat animal. Animal ini sebuah table ya. Memiliki propertinya name. Defaultnya adalah kosong. Kemudian bunyinya juga defaultnya adalah string kosong. Seperti ini. Ini pisahkan dengan koma ya. Jangan dengan titik. Nah. Kita sudah memiliki sebuah table animal. Kemudian kita tinggal membuat sebuah function. Nah. Kita akan panggil animalnya. Kemudian kita buat new. Animal ini memiliki apa? Kemudian saya akan tambahkan 3 buah O, kemudian name dan juga sound. Seperti ini. Nah, yang tadi kita akan definisikan dulu O. Kita akan ambil objek, kemudian saya akan ambil set meta table-nya, self, kemudian saya akan buat index self-nya. Kemudian name, sound, dan kita returnkan O-nya. Kemudian saya akan buat lagi sebuah function. Saya akan kasih nama mix sound ya. Di sini saya akan print. Saya akan self dulu animalnya, name-nya ya. Nah. Akan dia mengucapkan apa. Nah, itu ya. Kemudian kita akan membuat kelas turunan di sini. Nah, kelas turunannya misalkan dog ya. Dog ini adalah sebuah animal yang baru. Nah, dog ini memiliki function dog new. Kita akan isi dengan, mungkin ini kita bedain ya. Saya akan kasih name saja. Nah, seperti ini.
Kemudian di dalamnya kita tinggal definisikan. Nah, O ini kita akan ambil dari animal dot new. Nah, kita akan arahkan ke dirinya sendiri. Kemudian kita akan ambil O-nya. Kemudian kita akan ambil name-nya. Kemudian misalkan saya kasih nama di sini Park namanya ya. Nih. Nah, kemudian saya akan buat meta table-nya. Kemudian saya akan buat self index-nya ya. Nah, seperti ini. Dan saya akan returnkan O. Nih. Setelahnya saya akan buat objeknya di sini ya. Membuat objek dari kelas dog. Nah, pertama saya akan buat lokal variabel my dog. Nah, my dog ini salah ya. Lokal my dog. Nah, kita tinggal panggil dog. Kita ambil new lah. Misalkan namanya pot. Nah, kemudian kita tinggal panggil my dog make sound. Nanti harusnya ini ya. Saya kasih titik-titik. Oke, kita save. Nah, di sini kita memiliki ini super kelasnya animal. Kemudian ini kelas turunannya dog ya. Kemudian ini objeknya. Kita buat my dog. Kita akan coba jalankan. Oke, lihat ya. Ini sudah berhasil kita panggil. Nah, kita membuat kelas turunan dari super kelasnya animal. Itu contoh untuk inheritance. Kemudian ada juga yang disebut dengan overriding. Overriding base function adalah dalam Lua adalah function yang memungkinkan kelas turunan untuk menyediakan implementasi spesifik dari fungsi yang sudah ada di kelas dasarnya. Ini adalah konsep penting dalam pewarisan atau inheritance dan pemrograman berorientasi objek secara umum. Nah, supaya lebih jelasnya, kita akan coba ya. Kita buka lagi. Saya akan buat di file baru. Misalkan override ya. Nah, overriding ini pertama kita harus membuat kelas induknya, superkelasnya. Misalkan saya kasih nama kelas dasar ya. Misalkan saya akan buat save. Ini memiliki area defaultnya adalah 0. Kemudian saya akan membuat function save-nya. Ini saya akan buat new objek dan juga area. Nah, seperti ini. Di dalamnya saya akan definisikan O bisa diambil dari O ataupun table. Kemudian saya akan buat set meta table-nya. Kemudian saya akan bikin sub index-nya, kemudian sub area, dan saya returnkan O-nya. Oke. Kemudian saya akan buat di sini sebuah function lagi. Namanya print area. Nah, ini kita tinggal print. Nah, ada ini adalah misalkan saya akan ambil self area. Nah, sekarang kita akan buat kelas turunannya. Nah, dalam kelas turunannya misalkan square. Nah, square ini kita akan ambil dari shape ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah function. Kita akan ambil square new. Nah, di dalamnya kita akan isi objek. Kemudian side-nya ya. Nah, kita akan ambil O. Ini kita akan ambil dari save. Nah, kita akan ambil objeknya new ya, save, kemudian
kita akan kalikan side dengan side. Kemudian kita akan buat meta table yang diambil dari O dan juga self. Kemudian kita ambil indeksnya dan kita returnkan O-nya. Nah, sekarang kita akan override. Nah, kita akan override di sini. Saya akan buat sebuah function square. Nah, tadi kita di atas memiliki print area ya. Kita akan panggil lagi. Tadi kan di sini ada print area nih. Print area ini milik dari save. Kemudian square memanggil kembali print area dan mendefinisikan. Nah, mendefinisikan ulang. Nah, kita akan tambahkan print di sini. Area square adalah, nah, kita akan ambil save area. Sekarang kita tinggal buat objeknya. Nah, my square, misalkan saya kasih square new 10, kemudian kita tinggal panggil print areanya. Kita akan jalankan. Oh, ini kurang ya. Ini ada yang kurang satu. Ini kurang O-nya. Oke, kita coba clear screen. Kita jalankan tuh. Sekarang kita sudah mendapatkannya ya. Kita 10 kali 10 hasilnya 100. Ini dapatkan dari sini yang sudah kita override. Walaupun ini metodenya sama dengan yang sebelumnya. Oke, itu terkait dengan override ya. Kemudian encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi dalam Lua adalah konsep di mana data dan metode yang beroperasi pada data tersebut digabungkan menjadi satu unit yang disebut objek. Ini membantu melindungi data dari akses langsung dan modifikasi yang tidak diinginkan, serta mempromosikan modularitas dan pemeliharaan kode yang lebih baik. Nah, ini sudah populer ya enkapsulasi ini di hampir setiap bahasa pemrograman berorientasi objek. Kita coba lagi. Nah, saya akan buat file baru namanya enkapsulasi. .lua. Ini saya hapus dulu ya. Oke, pertama kita akan buat dulu namanya kelas. Nah, di sini player ini adalah sebuah table. Jadi dia kosong dulu ya. Kemudian saya akan panggil player. Kita akan ambil indeks player. Nah, kita sekarang akan buat functionnya. Player, saya akan buat new. Saya akan buat name, kemudian health. Kemudian speed ya. Kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah lokal instan ini saya akan buat dari set meta table. Kita akan ambil dari table dan juga player seperti ini ya. Nah, kita akan instan name, kita ambil dari name, kemudian instan health, kita bikin dari health, speed, dan kita akan returnkan instan. Nah, ini ya. Kita buat sebuah table baru di dalamnya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah function untuk mengaksesnya. Nah, kita akan buat function. Nah, kita akan panggil player. Nah, di sini kita akan buat get karena kita memiliki name. Nah, ini biasanya getter setter ya. Get name. Nah, kita akan returnkan di sini self name. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi untuk function player. Nah, kita akan ambil get health. Kita akan returnkan
health. Kemudian kita juga akan buat satu lagi untuk get-nya, function get speed. Kita akan returnkan top speed. Nah, setelah get, nah sekarang kita akan buat untuk setternya. Player health aja ya, nggak usah semuanya lah, contoh aja. Health, nah kita tinggal health kita ambil dari health, dan kita buat lagi satu lagi aja, function player set speed. Kita akan ambil speed dan self speed, kita ambil speednya. Nah, ini kalau di Java getter setter ya. JavaScript juga sama, ada getter setter. Nah, sekarang kita tinggal mengakses membuat objeknya ya. Nah, saya akan buat lokal player 1, misalkan kita akan ambil dari player misalkan Naruto ya. Nah, sekarang kita akan mengaksesnya. Kita akan print misalkan player 1, kita akan ganti misalkan get name. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan print lagi di sini player 1 get health print speed. Di sini misalkan saya akan set health dulu ya. Ini satu, misalkan ini setnya kita akan ambil misalkan 200. Ini contoh aja ya. Set health. Kita save. Ini ya, kita sudah membuat enkapsulasi dari setiap field yang kita punya. Kita sekarang coba jalankan. Tuh, kita mendapatkannya ya, Naruto 200, 100, 200 ini kan setnya sudah kita buat. Kemudian kita panggil dengan get-nya. Kita sudah berhasil mengenkapsulasinya. Kemudian yang selanjutnya yang terkenal juga yang disebut dengan polymorphism atau polimorfisme. Dalam Lua adalah konsep di mana objek dari berbagai tipe dapat diperlakukan sebagai objek dari tipe dasar yang sama. Ini memungkinkan metode yang sama untuk digunakan pada objek yang berbeda, yang masing-masing dapat memiliki implementasi yang berbeda dari metode tersebut. Polimorfisme sangat berguna dalam pemrograman berbasis objek karena meningkatkan fleksibilitas dan penggunaan kembali kode. Supaya lebih jelasnya, kita akan coba buat lagi ya contohnya. Nah, saya akan buat file baru. Misalkan namanya ini. Nah, pertama saya akan buat binatang. Ini adalah sebuah table. Misalkan tipenya animal, seperti ini ya. Kemudian saya akan buat sebuah function. Kita ambil dari binatang. Kemudian saya akan buat new-nya. Kita akan returnkan objek dan juga tipenya. Nah, kita akan ambil objek. Kita akan ambil dari objek atau table. Ini kemudian kita akan set meta table O, kemudian index, kemudian type-nya kita ambil. Nah, kita akan tambahkan di sini or animal untuk validasinya ya.
Nah, kemudian kita buat lagi di sini sebuah function binatang. Nah, kita akan kasih namanya display ya. Display type. Nah, misalkan kita akan print ini adalah, kita ambil slab type-nya. Kemudian kita akan buat kelas turunannya. Saya akan buat dog di sini, binatang, kita akan buat new dog. Kemudian kita akan buat lagi sebuah function dog. Nah, display type. Misalkan saya akan print ini adalah anjing. Nah, sini kita tinggal lokal my animal. Saya akan buat binatang. Ini animalnya sama dengan ya. Titik 2 new. Nah, untuk membuat objeknya misalkan kosong. Kemudian lokal my dog sama dengan dog titik 2 new. Nah, di sini my animal, kemudian display type, kemudian my dog display type. Ini sama-sama memanggil display type ya. Kita akan jalankan. Nih, ini adalah animal. Ini adalah animal. Nah, ini karena kita memanggil subnya ya, ini supaya lebih terlihat anjing. Nah, sekarang kita akan jalankan lagi. Ini saya jalankan tuh. Ini animal dan ini adalah anjing karena ini kita bedakan. Sedangkan tadi sama ya, ini adalah self-shop. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi OOP di luar. Mudah-mudahan bisa maju teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.